Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Falaha Hasanatul Ummah dengan NPM 10221131 dari kelas C3 Akuntansi. Di sini saya akan menerangkan materi mengenai Ma'rifatul Rasul. Ma'rifatul Rasul di sini yang saya akan terangkan yaitu pengertian dari Ma'rifatul Rasul, hajatul insan ila Rasul atau kebutuhan manusia kepada Rasul, ta'rif Rasul, hakikat Rasul, sifat Rasul, dan wazifatul Rasul atau tugas Rasul. Pengertian Ma'rifatul Rasul. Seperti yang telah dipelajari sebelumnya, ma'rifat adalah mengenal, sehingga Ma'rifatul Rasul berarti mengenal Rasul. Lalu ada hajatul insan ila Rasul. Yang pertama ada al-insan. Al-insan atau manusia merupakan ciptaan Allah yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Di dalam Al-Quran, al-insan menunjukkan konsep manusia yang terdiri atas 3 kategori, yaitu yang pertama adalah al-insan, al-ins, unas, al-nas, an-nasi, dan insi. Yang kedua al-bashar, dan yang ketiga yaitu Bani Adam atau anak Adam, atau juga dapat disebut dengan keturunan Adam. Al-insan dapat menunjuk pada proses penciptaan manusia maupun proses manusia yang bertahap secara dinamis dan sempurna di dalam rahim. Penggunaan kata al-insan mengandung 2 dimensi, yaitu dimensi tubuh dan dimensi spiritual. Kedua aspek tersebut menghantarkan manusia sebagai makhluk Allah yang istimewa sehingga mampu menjadi khalifah. Karena itu pula manusia diberikan potensi atau akal. Lalu ada al-fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai buruk tingkah laku dirinya. Maka dari itu, fitrah dapat dijadikan sanksi atas segala perbuatannya. Fitrah juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada wujudul khaliq, yaitu kewujudan pencipta merupakan sesuatu yang tak dapat diingkari. Manusia pada dasarnya mengakui perkara ini. Allah sebagai pencipta, meski tidak mengakui Allah sebagai ilah. Yang kedua ada ibadatul khaliq, yaitu manusia mendapat perintah untuk mengabdi kepada Allah, namun pengabdian kepada Allah adalah berupa pengakuan manusia kepada Allah sebagai pencipta. Dan yang ketiga ada hayatul munadomah, yaitu petunjuk dari Allah adalah untuk memandu manusia ke Ketiga ada hayatul munadomah, yaitu petunjuk dari Allah adalah untuk memandu manusia ke jalan yang benar, dan semua arahan serta bimbingan dari Allah adalah baik, karena sesuai dengan fitrahnya. Yang ketiga ada hidayatul rasul. Pada hidayatul rasul terdapat makrifatul khaliq, yaitu petunjuk Rasul digunakan untuk mengenal Allah. Lalu ada minhajul hayah, yaitu petunjuk Rasul yang digunakan untuk mengamalkan Islam. Selanjutnya ada ibadah sahih, yaitu ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikan Rasul sebagai contoh dan petunjuk yang menjalankan ibadah dalam jalan. Yang ketiga ada ta'rif Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasala yang berarti mengurus, sedangkan kata Rasul dalam bentuk infinitif dari kata rasala yang berarti utusan. Dan secara istilah, Rasul adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah dengan membawa risalah pada umat manusia.
Lalu ada ciri khusus untuk Rasul yang diutus oleh Allah. Yang pertama ada sifatul asasiyah, yaitu sifat sidik, amanah, tablik, dan fatonah untuk mengemban agama Allah. Lalu ada mujizat, yaitu perkara luar biasa yang dapat dilakukannya dengan izin Allah untuk melemahkan mereka yang menentang. Yang ketiga ada al-bisyarat, yaitu kabar gembira kedatangan Rasul. Ada kalanya telah diberitahukan oleh Rasul sebelumnya. Yang keempat ada an-nubuwat, yaitu setiap Rasul membawa berita dari Tuhannya melalui wahyu atau ajaran, perintah dan larangan, atau peristiwa masa lalu yang akan datang. Yang kelima ada at-syamarat, yaitu hasil dakwah Rasul adalah munculnya generasi yang unggul dari keimanan dan ilmu, sehingga mampu berkuasa di muka bumi. Yang keempat ada hakikat Rasul, yaitu yang pertama ada abid min ibadillah, yaitu hamba di antara hamba-hamba Allah. Yang pertama insan atau manusia. Rasul juga sama seperti manusia biasa yang melakukan aktivitas sehari-hari seperti makan, minum, berperan sebagai suami, dan lainnya. Yang kedua ada nasab atau keturunan. Rasul juga mempunyai keluarga dan keturunan yang jelas. Begitupun tentang sejarah kelahiran Rasul dan asal-usulnya, serta bagaimana ia dibesarkan hingga menjadi Rasul. Yang ketiga ada jism atau fisik. Dari gambaran fisik, Nabi juga sama seperti manusia lainnya, berambut rapi, tingginya sedang, dan lainnya. Dan yang keempat ada sirah nabawiyah atau sejarah kenabian. Penggambaran Nabi sebagai hamba Allah juga tertera di sirah nabawiyah. Selanjutnya ada as-sunnah. Secara bahasa sunnah berarti jalan, sehingga sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Sunnah Nabi ini bernilai syar'i dan perlu untuk diikuti. Pada as-sunnah ini terdapat fiqhul ahkam, yaitu Rasul dijadikan sebagai tempat ketaatan dan ketauladanan dan juga sebagai rujukan hukum. Fikih ahkam yang digunakan sebagai dalil juga memerlukan pandangan sunnah. Lalu ada Rasul minal mursalin, yaitu Rasul di antara Rasul-Rasul. Yang pertama, tabligh risalah atau menyampaikan risalah. Peranan Rasul yang utama adalah menyampaikan risalah Allah, karena hal inilah yang membedakan Rasul dengan manusia biasa. Rasul membawa manusia untuk mengabdi kepada ilah yang satu, yaitu Allah. Yang kedua ada ada'u amanah, yaitu menunaikan amanah. Rasul telah menunaikan amanahnya sebagai Rasul, yaitu menyampaikan risalah kepada manusia. Bukti bahwa Rasul telah menunaikan amanahnya ini adalah pengikut-pengikutnya yang setia menyebarkan dakwah kepada manusia lainnya. Dan yang ketiga ada imamatul umat atau pemimpin umat. Rasul juga sebagai imam yang bertanggung jawab atas umatnya, sehingga di hari perhitungan nanti Rasul akan mempertanggungjawabkan umatnya. Selanjutnya terdapat sifat Rasul. Sifat Rasul yaitu adalah kemanusiaan yang sesungguhnya. Yang kedua adalah terpelihara dari kesalahan atau dosa. Yang ketiga adalah syidik atau jujur. Lalu ada fatonah yang berarti cerdas. Al-amanah yang berarti terpercaya. Tablik yang berarti menyampaikan risalah. Dan komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Dan yang keenam ada wazifatul Rasul. Yang pertama yaitu hamilu risalatid dakwah atau mengemban risalah dakwah.
Rasulullah melakukan aktivitas dakwah agar umat manusia ma'rifatul khaliq, mempelajari, mengetahui, dan mengenal Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah membimbing manusia tentang kafiyatul ibadah atau tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bertugas menyeru manusia agar mengetahui dan mengamalkan Islam sebagai minhajul hayah atau pedoman kehidupan. Rasul juga melakukan at-tarbiyah atau pembinaan kepada umat, yakni berupa taujihun, pengarahan, dan nasihatun, berupa nasihat sehingga iman, ilmu, dan amal akan tumbuh berkembang. Selanjutnya ada ikamatul dinillah atau menegakkan agama Allah. Yang pertama yaitu Rasulullah melakukan ikamatul kafilah, menegakkan kafilah yakni kepemimpinan Islam di muka bumi, karena itulah risalah dan tauhid harus disampaikan. Yang kedua yaitu dalam rangka iqamatul dinillah, Rasulullah melakukan binaur rijal, yaitu membina kader yang menjadi kekuatan inti sehingga estafeta dan roda dakwah dapat terus berputar. Dan yang ketiga ada Rasulullah menggariskan minhajud dakwah atau metode, cara, dan prosedur dakwah untuk menjadi pedoman generasi penerus yang akan mengurangi dinamika medan perjuangan sehingga Islam akan tegak hingga akhir zaman. Untuk dalil tugas Rasulullah menyampaikan risalah terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma'alar rasuli illa balag. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Artinya kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah, dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi di sini tugas Rasul hanyalah menyampaikan risalah kepada umat manusia, dan beliau tidak berkewajiban menyadarkan atau memaksa manusia ke jalan yang benar, karena hal itu merupakan wewenang Allah. Kita sebagai umat wajib melakukan dan menaati apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Lalu selanjutnya adalah contoh atau metode strategi dakwah yang Rasulullah lakukan, yaitu melakukan dakwah secara sirriyah atau sembunyi-sembunyi, lalu melaksanakan dakwah secara jariyah secara terang-terangan. Selanjutnya dengan metode pembinaan umat di rumah Arqam bin Abil Arqam, menghindari konfrontasi dan mengambil langkah defensif atau bertahan terhadap orang-orang yang melakukan tekanan kepada dakwah. Lalu membolehkan juga orang-orang lemah di kalangan kaum muslimin agar menampakkan kemurtadan demi keselamatan jiwa dan menjaga pertumbuhan dakwah. Juga memerintahkan pengikutnya hijrah ke Habasyah, memanfaatkan jiwa suaka yang diberlakukan masyarakat musyrik agar memperbolehkan keselamatan dalam berdakwah dan beribadah. Juga mencari pembelaan dari luar basis teritorial dakwah, sehingga setelah apa yang telah diketahui, maka sangat wajib bagi kita untuk mengikuti apa yang telah Rasul lakukan. Karena dengan mengikuti perintah Rasul, kita juga sama dengan mengikuti perintah Allah. Dengan kita mengasihi Rasul, sama juga dengan kita mengasihi Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.